Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwas sekalian yang hadir di Masjid At-Taqwa Komplek Parakan Mas Arca Manik Bandung, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Channel. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan melanjutkan kembali di antara adab berdoa. Setelah sebelumnya kita sampai kepada poin yang ke-12 ke-12 ya. Iya, poin yang ke-12 yaitu tentang adamu doa bismin aqati'atir rahim. Tidak berdoa yang mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Itu terakhir ya. Baik. Maka kita akan lanjutkan lagi di antara adab-adab berdoa yang ada. Ini totalnya berjumlah 29 adab. Jadi ada kemungkinan dua kali pertemuan mudah-mudahan selesai. Adab yang ke-13 berkata penulis, adabud du'ai ala nafsi awil waladi awil mal, yaitu tidak mendoakan keburukan untuk diri sendiri atau kepada anak-anak, atau mendoakan keburukan pada harta. Fayajibu 'alal insani ayuhadzir min ad-du'a ila nafsi aw waladi aw malihi. Maka wajib bagi seseorang itu untuk mewaspadai dari mendoakan keburukan terhadap dirinya atau anaknya atau hartanya. Kama yaf'alu katsirun minan nasi idza ghadibu min syai'in muayyanin. Sebagaimana itu sering kali dilakukan oleh sebagian orang tatkala dia sedang emosi, ya, sedang marah karena suatu perkara. Wa dzalika li'annahu qad yad'u al-insan bi syai'in min dzalika hala ghadibih. Dan kondisi yang seperti itu kadang-kadang membawa orang tersebut untuk berdoa, ya, untuk berdoa. Yang ternyata doanya tersebut dalam keadaan emosi tadi, yang tentu doanya mengandung keburukan, ya, berisi keburukan. Ternyata bertepatan, yuwafiqu sa'atan ijabatan, bertepatan dengan saatnya doa itu dikabulkan.
Fayastajibullahu ta'ala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar mengabulkan doanya tadi padahal mengandung keburukan. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqal, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang keras dari perkara tersebut. Di mana beliau bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajiba lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri. Jangan pula mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Dan jangan pula mendoakan keburukan terhadap harta-harta kalian. Ya, jangan sampai ya doa kalian tersebut bertepatan dengan Allah mengabulkan apa yang diminta. Fayastajiba lakum. Ya, yang akhirnya memang Allah mengabulkan doa tadi. Ya. Nah, ini perhatikan oleh kita. Kadang-kadang ya orang tua yang sedang emosi kepada anaknya, ya, itu ya mengucapkan kalau bahasa kita mah sumpah serapah gitu ya. Padahal sumpah serapah itu ada doa. Mungkin keluar kata-kata dasar anak non gitunya, titik itu. Ternyata ucapan itu bertepatan dengan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul anaknya itu jadi apa yang diinginkan. Kadang ini ada kejadian nyata ya. Itu saya dapat berita langsung dari sanad, itu sanad Ali gitu kan, berita dari rantai riwayat yang sangat dekat dengan pelaku kejadian. Itu orang tuanya itu emosi banget gitu dengan anaknya. Dan mendoakan semoga si anaknya itu cilaka. Bener anaknya cilaka, cedera, tabrakan, cedera. Dengan cedera yang parah. Baru menyesal seorang tuanya. Setelah anaknya betul-betul cilaka. Maka hati-hati. Apalagi namanya doa orang tua kepada anak. Itu betul-betul sangat cepat pengabulannya. Ya. Kita lihat Nabi SAW dalam hadis At-Tirmidzi bersabda, salasu da'awatin mustajabat la syaka fihinna al-walid wal musafir wa da'watil mazlum. 3 golongan manusia yang doa-doa mereka itu cepat sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diragukan akan kecepatan kekabulan doa mereka. Yang pertama apa? Doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang yang safar. Makanya bila antum di sini yang hadir di sini ya barangkali sedang safar di Bandung ya. Mungkin dari Jakarta kemudian mampir ke Bandung, ada silaturahim ke keluarga, ngaji sekarang misalnya atau apa gitu, manfaatin, banyakin doa. Ya mustajab doa safar itu ya, doa seorang musafir. Yang ketiga, dakwatul mazlum, yaitu doa orang yang dizalimi. Karena kata Nabi SAW apa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa orang tersebut yang dizalimi tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat doa orang tua kepada anaknya itu Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan, Rasulullah SAW tidak sebutkan kapan waktunya dimustajab. Artinya bisa setiap saat orang tua mendoakan ya, mendoakan untuk anaknya itu mustajab. Sekarang bertepatan dengan waktu mustajab gitu loh. Berarti apa? Super cepat kacidana pisan itu teh nyampainya tuh. Makanya hati-hati bagi para orang tua. Hati-hati omat-omat ya teh. Kade gitu kan. Hati-hati waspada. Jangan sampai ada satu ucapan kepada anaknya ketika mungkin dia sedang emosi. Ya. Sedang kecewa.
sedang kesel kepada anaknya, kemudian mengucapkan kata-kata yang mengandung keburukan, ternyata itu bertepatan dengan pengabulan doa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya lindungi kita dari perkara-perkara yang demikian. Kadang juga kepada mungkin diri kita sendiri. Rasulullah mengatakan, la tada'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Begitu kan, dalam keadaan kesel. Saya ini sudah tidak berguna lagi hidup ini. Udah, ya Allah, jadikan mungkin begitu kan. Mengucapkan kata-kata yang buruk untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Jangan sampai rasa kecewa kita, rasa putus asa kita terhadap diri kita sendiri, ya, lahir doa-doa yang ternyata, dan itu mengandung keburukan, bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa. Termasuk juga kepada harta-harta kita. Mungkin barangkali kita punya, ada seseorang yang kesel gitu, mungkin dia kesel sama suaminya gitu kan. Ayo jalan jarang betah di rumah. Ayo doakan. Sebab nanti ada motor baru. Mobil anyar gitu kan. Doa mudah-mudahan teh mobil teh mogok. Benernyaan mogok teh. Padahal baru dibeli kemarin. Didorong padahal cek batur teh mobil anyar kene didorong-dorong. Dah itu akibat doa istrina meren. Iya kan? Nah, itu hati-hati. Jangan sampai mendoakan keburukan kepada harta-harta yang ada. Apapun itu harta itu. Bisa berupa uang, bisa berupa kendaraan, bisa berupa rumah gitu kan. Apa saja. Ya jangan sampai, ya misalnya kita punya anak jam itu, anak jam. Contoh kan karena kelihatan. Ya jam ini kok kayaknya enggak bagus. Doain jam, keburukan bagi jam. Bener jamnya akhirnya apa? Macet jamnya. Padahal baru dibeli. Ya, kita jangan sampai mendoakan keburukan bahkan terhadap harta kita sendiri. Ini nggak boleh. Ya. Kelihatannya sepele ya, kelihatannya bagi sebagian orang. Ya. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ini perkara yang menakutkan ya, menakutkan. Kalau kita tidak hati-hati. Pindah kita kepada adab yang ke-14. Al-adabur rabi'a asyara. Adabud du'ai bil mauti li dhurrin aw musibatin. Tidak minta dipercepat kematian. Karena adanya suatu bahaya atau musibah yang sedang menimpa. Kan suka ada ya orang yang berkata mungkin diberikan penyakit yang berat luar biasa. Dan sudah berlangsung lama. Gitu ya. Mungkin penyakitnya disebut penyakit akut gitu ya. Dia sampai mengucapkan, dan saya pernah mendengar ada seorang nenek-nenek tua. Sekarang sudah meninggal dia. Ya, sudah meninggal. Di masa hidupnya. Ya, dia sampai berkata begini. Ya Gusti, nah kalau pakai Gusti berarti orang Sunda ya. Ya Gusti, itu udah aja matikan aja saya daripada saya tersisa begini tuh begitu. Atau barangkali seseorang sudah sejak kecilnya kere, besarnya kerepotan. Kenapa? Ekonomi yang sempit, gitu kan? Sampai-sampai ya Allah dari kecil saya sampai sekarang melarat terus. Untuk apa saya hidup kok memang saya harus melarat begini. Udah aja bening matikan saja saya gitu kan. Daripada hidup harus menderita begini begitu. Ya. Maka ini termasuk apa? Doa yang dilarang. Walaupun orang itu tidak ngangkat tangan gitu kan. Kan gak ada ya orang lagi kesel atau apa doa langsung angkat tangan gitu kan. Lagi ya Allah matikan aja saya doa gitu kan gak ada. Pasti doanya berupa apa? Sesuatu yang mengalir begitu saja kan gitu ya. Kadang itu hanya berupa bisikan-bisikan hati gitu. Secara
Ya, secara otomatis refleks gitu muncul perkataan-perkataan seperti itu, baik dalam hatinya atau terungkap dengan lisan. Emang ketika kita berkata-kata dalam hati itu emang bukan dianggap doa apa? Doa itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh hati-hati dan perkataannya ya yang ada pada yang tersimpan di dalam dada-dada manusia. Ya, seperti itu. Larangan meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah atau suatu bahaya yang menimpa ini dasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tad'u bil mauti wa la tatamannawhu. Faman kana da'iyan labudda falyaqul, faman kana da'iyan labud falyaqul Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Ya, ini hadis Bukhari Muslim. Janganlah kalian berdoa kepada Allah untuk meminta kematian. Wala tatamannawhu, bahkan janganlah kalian mengharapkan kematian. Faman kana da'iyan labud, kalau seandainya dia memang harus meminta kepada Allah, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku idza kanatil hayatu khairan li, kalau memang hidup lebih lama di dunia ini baik untukku ya Allah. Menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala tentunya. Wa in kanatil wafatu khairan li, dan kalau seandainya memang kematian itu baik untukku ya Allah, fatawafani, maka wafatkanlah aku. Jadi ini adalah doa yang mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala akan seluruh kebaikan dan keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah itu, ketika Allah menetapkan kewajiban berperang itu kan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan kepada kalian berperang dan itu tidak kalian sukai. Padahal bisa jadi apa yang tidak kalian sukai, kalian benci itu ternyata itu yang terbaik buat kalian. Dan sebaliknya, apa yang kalian sukai ya bisa jadi itu buruk buat kalian. Allah yang berilmu mengetahuinya segala sesuatu, kalian tidak tahu sama sekali. Oleh karenanya kita tidak bisa menilai apa-apa yang menimpa kita itu, misalnya konteksnya adalah keburukan ya, yang tidak kita sukai. Jangan sampai kemudian kita nilai itu semuanya adalah apa? Buruk buat kita. Karena Allah mengatakan apa? Apa yang kalian sangka buruk bisa jadi itulah yang terbaik buat kalian. Allah mengajarkan kepada kita adab. Tatkala kita dihadapkan kepada apa? Musibah-musibah, penderitaan-penderitaan, permasalahan-permasalahan. Untuk apa? Untuk kita kembalikan ilmunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan sampai cepat menyimpulkan ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak kita sukai. Jangan-jangan saya ini kayak gini. Ada sebuah ya ungkapan-ungkapan, saya kira ini mungkin dialami oleh sebagian besar kita. Ketika kita melihat masalah kita itu banyak ya. Mungkin berupa kematian dari orang yang dekat yang kita cintai. Mungkin berupa penyakit yang tidak dari satu berpindah kepada penyakit yang lain. Dari satu masalah mungkin masalah keuangan dari satu ini kepada yang lain. Kita mungkin merasa ya Allah, ujian apa lagi ya Allah yang akan engkau berikan kepadaku ya Allah. Ada kesan kita berkata,
Belum cukupkah? Ya, musibah-musibah ini, masalah-masalah ini menebus dosa-dosaku di masa lalu, ya Allah. Mungkin sebagian besar kita pernah berkata seperti itu. Ini berprasangka baik atau berprasangka buruk kepada Allah? Berprasangka buruk. Dia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala itu telah melampaui batas dalam memberikan ujian atau hukuman kepada dirinya. Sementara di satu sisi dia paham bahwasanya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sebatas kemampuan hamba tersebut. Sekarang dia merasa kok kayaknya udah banyak itu musibah-musibah yang sudah dihadapi gitu. Bertubi-tubi dalam waktu yang berdekatan, kondisinya berat gitu segala macam. Bisa jadi itu membawa seseorang untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat-ingatlah ayat yang tadi kita sebutkan bahwa Allah berfirman, bisa jadi yang tidak kamu sukai itu ternyata itulah yang terbaik buat kalian. Ada sering muncul pertanyaan kepada banyak orang. Ini tuh ujian atau hukuman? Ini tuh adab gitu kan. Ini teh adab ataukah ini ujian? Maka kita mengatakan apapun namanya, dua-duanya baik untuk kita. Kalau seandainya ini adalah ujian, berarti Allah ingin menambah pahala dan menaikkan level. Dari level 7 ke level yang di atas. Mungkin langsung lompat ke level 10. Kan sambal aja kan ada level-levelnya kan. Teori siapa itu? Maici ya gitu kan. Ada level pedas. Jadi kok sambalnya kemampuan menahan pedasnya bisa kuat, dinaikin levelnya. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bisa jadi ingin menaikkan level. Saya mau tanya sama antum. Para nabi itu diuji atau tidak? Dapat musibah atau tidak? Apakah kita mengatakan hukuman buat mereka? Apakah kita mengatakan itu untuk menggugurkan dosa-dosa mereka? Sementara mereka disifati maksum, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Ya. Ulama mengartikan maksum tidak berbuat dosa, artinya dijaga dari berbuat dosa besar. Dosa-dosa kecil mereka masih melakukan. Cuma mereka terhapus dengan ibadah-ibadah mereka yang lain, atau mereka segera bertobat. Ya. Artinya sangat-sangat kecil peluang mereka melakukan dosa. Apakah itu hukuman buat mereka ketika diberikan ujian? Tentu jawabannya itu ujian untuk semakin meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka bila itu adalah ujian, maka ini bagus atau tidak? Bagus. Sekarang kita menganggap bahwa ini hukuman atas dosa-dosa kita. Sehingga adanya musibah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Bagus atau tidak? Lalu kemudian kita barangkali bersuuzon, belum cukupkah musibah ini untuk menggugurkan dosa-dosaku ya Allah? Maka kita berarti merasa bahwasanya kita telah mengetahui batas dari dosa-dosa kita gitu ya, sehingga segini mah udah cukup. Dari mana kita mengetahui bahwa dosa-dosa kita itu ya punya batas segini, diberi ujian segini aja maka beres? Dari mana kita tahu? Kan kita tidak tahu. Betul atau tidak? Apakah ketika kita mengira bahwa dosa-dosa itu hanya bersifat ketika kita melakukan keburukan saja? Ya, jawabannya tidak. Ada dosa-dosa yang terjadi ketika kita melakukan perbuatan baik.
Siapa yang bisa memberikan contoh? Betul. Ria, sahih, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Betul sekali. Ya, kita melakukan kebaikan, ya, tapi berujung kepada dosa. Apa? Ketika ibadah-ibadah tersebut, amal-amal kebaikan tersebut kita lakukan dengan niat hati yang apa? Ingin dipuji manusia. Maka hasilnya adalah dosa. Padahal itu perbuatan baik. Kita kan berusaha melakukan amal kebaikan kan? Betapa ya beratnya kita untuk mendapatkan nilai yang baik dari amal baik kita. Ya, karena ada apa? Ada penghalang-penghalang dari amal kebaikan itu ya yang tidak membuat kita berhasil mendapatkan hasil yang baik, padahal pekerjaan baik. Dari sisi kebersihan hati kita tadi misalnya. Itu berujung pada dosa. Berujung pada dosa. Tidak kita mengatakan bahwa amal kebaikan tidak memiliki pahala sama sekali. Ya, tentu dirinci. Ya, jenis riaknya, kapan dimulainya dan seperti apa bentuknya tentu ada rinci. Tetapi disepakati bahwasanya amalan yang membuat amalan kebaikan yang kita lakukan ada yang menghalangi sehingga kita tidak mendapatkan hasil yang baik. Itu diantaranya riya. Itu satu. Sementara di sisi yang lain, berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan dengan hati kita, lisan kita dan anggota badan kita. Hati kita misalnya berapa apa? Suudzon. Menggerutu dalam hati. Berapa banyak dosa yang kita dengan lisan kita, menggibahi, mencela. Ya kan? Menghina. Menggerutu, berkeluh kesah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan melalui mata kita, memandang sesuatu yang Allah haramkan, mendengar sesuatu yang Allah haramkan, mengusahakan sesuatu yang kita itu mengandung dosa. Kaki di mana kita melangkah bisa jadi ada tempat-tempat yang kita langkahkan itu ternyata itu mengandung dosa. Artinya perbuatan-perbuatan dosa pun itu kita sendiri ya tahu sangat banyak pintu-pintunya. Dan amalan baik yang kita lakukan kita pun tahu berapa banyak itu penghalang-penghalang yang untuk kebaikan. Bukankah berarti peluang-peluang bahwa dosa-dosa kita itu terus terjadi dan terjadi tiap hari itu besar? Maka kalau seperti itu berarti apa? Bahwa hukuman yang Allah berikan kepada kita berupa musibah tadi, menggugurkan dosa-dosa kita, maka kita mengatakan, ya pantas-pantas saja. Lalu kemudian mengapa kita mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak jujur dengan kita mengatakan bahwasanya belum cukupkah ya Allah musibah ini untuk memberikan sebagai hukuman dan pengguguran dosa-dosaku? Dari mana kita bisa ya mengetahui batasan bahwa dosa kita telah tercukupkan dengan musibah tadi? Ikhwas sekalian, pengujian terbesar yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan musibah kepada kita adalah apa? Menguji husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Goyang atau tidak? Paham? Allah ingin menguji apakah kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Ataukah itu segera berpindah kepada yang sebaliknya? Nah, tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar ya dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, berkaitan dengan materi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera dimatikan atas musibah yang menimpa. Bukankah itu bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya? Iya. Dia telah menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah yang dia alami itu apa? Bentuk siksaan. Beda loh ya, hukuman dengan siksaan kan beda. Hukuman itu bisa mengandung sisi positif. Kalau siksaan sifatnya negatif. Ya.
Walaupun hukuman kadang berupa siksaan. Ya kan? Seperti apa? Dibakarnya penghuni neraka di neraka. Siksaan bukan? Siksaan. Hukuman bukan? Hukuman. Tapi itu positif. Tapi itu positif. Adapun pengertian siksaan kita pada konteks keduniaan kita itu bisa jadi konotasinya ada negatif. Konotasinya ada negatif. Jadi ketika apalagi itu dia peruntukkan, dia tujukan, dia arahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika dia mendapat musibah itu Allah sedang menyiksa dirinya, maka konotasinya negatif, sehingga kemudian dia merasa daripada disiksa lebih baik dimatikan saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak paham tentang ilmu dari apa yang dia minta. Apakah dia mengira kalau Allah matikan setelah ini dia dapat nikmat kubur? Paham tidak? Emang ketika Allah matikan segera agar penyakit-penyakit musibah-musibah dunianya itu hilang, lalu kemudian dia bisa memastikan nanti dalam kuburnya dia mendapatkan nikmat. Iya kan? Jangan-jangan ya, ketika memang Allah matikan ternyata di dalam kuburnya mendapatkan siksa kubur. Mana yang lebih sakit? Ya, dapat musibah dunia atau dapat siksa kubur? Mana yang lebih sakit? Hah? Mana yang lebih sakit? Siksa kubur. Antum tahu dari mana? Jelas siksa kubur. Karena jenis siksaannya, ya disebutkan dalam hadis dan banyak riwayat, itu sampai apa? Sampai tulang-tulang itu ketemu dengan tulang yang lain. Kan nggak ada musibah kita yang membuat tulang kita yang tulang kaki jadi sampai naik ke tulang rusuk gitu, bertemu saking apa? Saking dihancurkan itu dengan sehancur-hancurnya fisik itu. Kan tidak seperti itu. Musibah yang Allah berikan kepada kita di dunia. Berkata penulis berikutnya, "Fala yanbaghi lil insani idza nazal bi dhurrun aw ayyad'u bil mauti, fa innahu idza mata inqata 'amaluhu, walakin la'allahu in 'asha yatub wa yasta'tib wa yusinu ba'da al-isa'a fatakunu hayatu khair lahu." Maka hendaklah seseorang itu jika menimpa kepada dirinya suatu kemudaratan atau suatu musibah, janganlah dia minta kepada Allah untuk segera dimatikan. Ya, karena jika dia meninggal, mati, wafat, bukankah amalannya terputus? Sambil dia tidak tahu kan setelah dia kematian apakah dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kan begitu. Sementara namanya seorang muslim hanya melihat peluang untuk mendapatkan kebaikan setelah kematiannya, baik berupa nikmat kubur atau berupa nikmat surga, itu sangat besar dan hanya ada ketika Allah berikan dia umur. Karena kalau sudah wafat, putus sudah. Putus. Inqata amalu. Ya, idza matal insan inqata amalu illa min salasin. Jika seorang itu wafat, terputus amalnya kecuali tiga perkara, gitu kan? Sadaqatin jariyah, sedekah yang paling terus mengalir, atau ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, atau walid salihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, maka peluang kita untuk banyak bersedekah hanya bisa kita lakukan bila kita masih hidup. Peluang kita untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat hanya kita dapatkan kalau kita masih hidup. Sebagaimana peluang kita untuk menjadikan anak-anak kita soleh hanya terbuka ketika kita masih hidup. Terus memberikan wejangan, nasihat, mengarahkan, mendidik, seterusnya. Hanya ketika masih hidup. Berarti hidup di dunia itu adalah modal. Modal yang sangat berharga. Sekarang Anda mau tanya sama antum. Kita hidup di dunia ini dalam keadaan kita bisa berpikir dan bertanggung jawab atas amalan kita. Itu kan paling sekitar 60 tahun. Anggap umur kita 70 tahun. Ya, dipotong ketika kita udah balik. Balik misalnya 15 tahun. Berarti peluang kita beramal itu adalah sekitar 45 tahun ya. Kok 60 tahun ya? 45 tahun. Betul enggak? Sekarang 45 tahun kita beramal, kita bekerja, dibandingkan dengan
waktu kita di alam kubur dibandingkan dengan akhirat. Berapa perbandingannya? 1 banding berapa? 45 tahun dibanding berapa? Maka sesuatu yang tidak bisa dibandingkan itu sama dengan tidak ada. Paham tidak? Sesuatu yang tidak bisa dibandingkan itu ada sesuatu yang tidak ada. Maka seolah-olah kita itu tidak pernah hidup di dunia. Makanya kita dalam hadis Nabi SAW ada seorang ya yang dulu dia hidup sangat menderita di dunia. Lalu kemudian Allah celupkan hanya sangat-sangat sebentar di surga. Lalu dikatakan kepada orang itu, Allah bertanya, apakah engkau dulu pernah merasa menderita di dunia? Jawabannya, tidak pernah. Sebaliknya didatangkan kepada neraka kepada orang yang dulu paling berbahagia di dunia. Dicelupkan sesaat ke neraka. Lalu dikatakan kepada dirinya, apakah dulu engkau pernah bersenang? Jawabannya, tidak pernah sama sekali. Itu menunjukkan bahwasanya seolah-olah hidup kita di dunia ini itu seolah tidak ada waktu seolah-olah. Ini kalau kita mau menilai betapa hidup di dunia kita ini sangat-sangat berharga. Setiap detik itu sangat berharga. Setiap detik itu sangat berharga. Ya. Maka jangan sampai seseorang itu malah lebih meminta mati daripada hidup. Kalaulah, kata Nabi SAW, kalaulah dia memang harus berdoa. Artinya apa? Kalaulah dia memang harus berdoa, artinya hukum asalnya jangan gitu kan. Tapi kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu yang dia memang merasa udah gak kuat. Karena saking beratnya musibah yang dialami, maka Nabi SAW memberikan apa? Bimbingan. Itu apa? Mengembalikan ilmu antara hidup dan mati itu mana yang lebih baik, kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena hidup itu bisa masih hidup itu jauh lebih baik. Ya. Seseorang bisa terus bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Dia bisa memperbaiki dirinya dari keburukan-keburukan yang telah dilakukan di waktu-waktu yang lalu. Banyak manfaat. Banyak manfaat. Kita sering mendengar ya bagaimana ada dialog antara Fudail bin Iyad, Abu Ali, kepada seseorang yang ditemui oleh Fudail bin Iyad, di mana Fudail bin Iyad bertanya kepada orang tersebut, kam laka min umrin, kam laka minal umri, umurmu berapa? Orang itu menjawab, situna sana, umur saya 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail berkata bahwasanya, umur 60 tahun, berarti engkau yushiku antasil. Berarti engkau sebentar lagi akan sampai. Idzan al'an anta tasiru ila rabbik. Idzan al'an anta tasiru ila rabbik wa yushiku antasil. Berarti sekarang ini engkau sedang berjalan menuju Rabbmu dan sebentar lagi engkau akan sampai. Maka orang itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kan memang milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Udah bertanya lagi, ata'rifu ma'nahu? Apakah kamu tahu makna yang engkau ucapkan itu? Itu ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Qala rajul, orang itu berkata, na'am. Ya, aku tahu. Arabtu anni abid wa ana raji. Aku mengetahui bahwasanya aku ini adalah hamba dan aku akan kembali. Maka Fudail berkata lagi, bila engkau mengetahui bahwasanya engkau akan kembali, bahwa engkau nanti satakunu mauqufan inda rabbik,
maka engkau nanti akan berdiri. Ya, satakun mauqufan amama rabbik. Nanti engkau akan berdiri di hadapan Rabbmu. Ketika engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan berdiri di hadapan Rabbmu. Ya. Wa anta mas'ul, dan engkau ketika berdiri di hadapan Rabbmu, saat itu engkau akan ditanya. Fa'aid ya al-ijabata lis-su'al, maka siapkanlah jawaban dari pertanyaan yang nanti akan engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Fabaka hadar rajul, lalu laki-laki ini pun menangis. Laki-laki ini menangis. Memikirkan apa? Memikirkan tentang apa yang telah dia lakukan selama ini, gitu kan? Dari umur-umur yang Allah berikan kepada dirinya. Nanti apa yang akan saya jawab kepada Allah? Ya. Ketika Allah bertanya tentang apa yang telah saya kerjakan selama ini, selama 60 tahun sebelumnya, gitu kan? Seperti itu. Maka dia minta nasihat kepada Fudail bin Iyad. Ya Abal famal hilah. Kalau begitu, apa solusinya? Apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan jawaban ketika nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada saya ketika saya berdiri di hadapannya? Apa jawaban Fudail bin Iyad? Ini bagus. Kata beliau, tusin. Ya. Tusinu ma baqiya. Wa ghafarallahu lak ma madha wa ma baqiya. Wa in asa'ta ma baqiya ukhidta ma baqiya wa ma madha. Maka hendaklah di sisa-sisa umurmu ini engkau melakukan banyak kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosamu di masa lalu dan dari sisa umurmu yang dan mengampuni dosa-dosa dari sisa umurmu yang ada. Tapi sebaliknya bila engkau terus berbuat maksiat, terus berbuat dosa, maka Allah akan hukum dirimu atas dosa-dosamu yang tersisa dari waktu yang ada dan dosa-dosamu yang telah lalu. Itu. Maka hidup merupakan peluang kita untuk banyak apa? Memperbaiki diri. Maka oleh karenanya jangan sampai seseorang ya itu panik dan ngambil jalan pintas lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diwafatkan, jangan. Ya. Kalau dia masih bisa bertahan dan apa yang Allah berikan kepada dirinya itu belum ada apa-apanya, ya, tidak harus membuat dia berdoa seperti yang Rasulullah ajarkan tadi. Ya, tetaplah dia meminta kepada Allah untuk apa? Untuk terus hidup agar dia bisa memperbanyak amal kebajikan. Di antaranya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-adabul khamisa asyara. Adab yang ke-15. Adamul i'tida'i fid du'a. Yaitu tidak melampaui batas atau berlebihan dalam berdoa. Pertama tentunya perbuatan melampaui batas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Dan khusus untuk doa Allah memberikan lafaz larangan khusus. Dalam surah Al-A'raf ayat 55 Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Mintalah kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru', yaitu merendahkan diri. Tadarru' itu handap asor, DP. Ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu. Wa khufyatan, dan dengan ucapan yang lembut, yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bila kita hubungkan ayat ini, ya, bila kita hubungkan lafaz terakhir dengan lafaz sebelumnya, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berarti bila kita hubungan dengan lafaz sebelumnya, yaitu yang mereka yang tidak tadarru dan tidak khufyah.
Siapa yang tidak tadarru dan tidak khufiyah, maka itu contoh mereka yang melampaui batas dalam berdoa. Ya, meminta kepada Allah dalam keadaan tidak merendahkan diri kepada Allah. Tidak merasa butuh kepada Allah. Dan sudah kita bahas kan? Salah satu adab berdoa adalah apa? Kita harus tampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala kata Allah tidak menerima doa, innallaha la yaqbalu min du'a, ya, la yaqbalu du'an min qalbin lahin ghafilin lahin. Sungguhnya Allah tidak menerima suatu doa yang lahir dari hati yang apa? Yang lalai. Hati yang tidak hadir, soalnya dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tadarru, tampakkan kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tampakkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak merasa butuh kepada Allah dalam doanya termasuk sikap melampaui batas. Juga wa khufyatan, dalam keadaan lembut. Maka orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan mengeraskan suaranya termasuk perbuatan yang melampaui batas. Ya. Namun ada contoh yang lain. Contoh yang lain yang merupakan tambahan penjelasan dari tambahan penjelasan dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis Nabi SAW tentang contoh-contoh melampaui batas. Maka kita lihat bahwasanya di antara fungsi hadis, dia bisa menjadi satu penafsir Al-Qur'an. Penafsir Al-Qur'an. Yang kedua, fungsi hadis itu dia menjadi tambahan hukum bagi Al-Quran. Dia bisa jadi menjadi apa? Perinci dari hukum umum dari Al-Quran. Nah, ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan beberapa contoh i'tida, lebih batas. Nah, namun Nabi SAW memberikan riwayat, menyampaikan sebuah riwayat yang itu tentu juga dari Allah Subhanahu wa taala, contoh al-i'tida, ya. Bimisalin akhar, ya, contoh melampaui batas dengan contoh yang lain selain ada mutadarru wa adamu al-khufyah. Waqad ra'a Sa'd radhiyallahu anhu ahada abnaihi yad'u qailan. Ini riwayat menjelaskan bahwasanya adalah Sa'ad radhiyallahu anhu itu melihat atau mendapati salah satu anaknya berdoa qailan, ya, dengan berkata, Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha wa bahjataha wa kadza wa kadza. Wa a'udzu bika minan nari wa salasiliha wa aghlaliha wa kadza wa kadza. Ini anaknya berdoa begini, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah surga dan nikmat yang ada di dalam surga tersebut ya Allah, dan kemegahannya ya Allah. Jadi dia minta surga, nggak cukup surga aja, tapi berikut isi-isinya. Mungkin ada orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku minta kepadamu surga ya Allah. Minta rumahnya juga, minta rumahnya ya Allah. Aku minta kelezatan, ya, buah-buahannya ya Allah. Aku minta keindahan, kemegahan pakaiannya, istananya, dan semua di dalamnya ya Allah. Aku minta itu semua kepadamu ya Allah. Ya. Demikian juga anaknya saat ini juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dengan berbagai macam, ya, rincian-rincian azabnya, ya, berupa rantai belenggu yang mengikat sang penghuni neraka. Dan tentu beberapa contoh-contoh yang lain dari azab neraka, mungkin gosongnya badan, aku berlindung kepada, disebutkan rinciannya begitu, ya. Maka ini ditegur oleh sang bapak. Ya, sang ayah yaitu Sa'ad ini berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Nah, ini kita lihat bagaimana lembutnya, ya, pendidikan kepada anak
yang juga dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat Rasul dan mendidik anak-anak mereka. Ya, anaknya melakukan kesalahan, tapi kemudian apa? Diberikan bimbingan dengan cara yang lembut. Ya bunayya. Ya, bunayya ini terjemahannya yang hanya ada di dalam bahasa Sunda yang pas. Bunayya itu terjemahannya anak king. Apa terjemahan anak king dalam bahasa Indonesia? Dan nggak ada. Coba, apa terjemahannya anak king? Anak king, anak raja. Anak king. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu beberapa kalimat. Mungkin dengan ungkapan, wahai anakku sayang. Nah begitu, anak king saya. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Sesungguhnya aku ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fi du'a. Ya. Fayyaka an takuna minhum. Kata Rasulullah, nanti akan datang kaum yang mereka itu berlebihan, akan melampaui batas di dalam doa-doanya. Maka hati-hati engkau wahai anakku. Engkau termasuk, jangan sampai engkau termasuk dari mereka tersebut. In u'tital jannata u'titaha wa ma fiha. Kalau engkau diberikan surga, pasti otomatis engkau diberikan semua yang ada di dalamnya. Wa in u'ita minan nari u'ita minha wa ma fiha minasyarr. Dan demikian pula sebaliknya, jika engkau diberikan perlindungan oleh Allah dari adab neraka, maka engkau akan diberikan perlindungan pada semua keburukan yang ada di dalamnya. Itu otomatis. Maka tidak perlu engkau merinci. Minta surga dengan pernak-pernik yang ada di dalamnya. Enggak perlu engkau membuat daftar list dari semua nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Sebaliknya engkau tidak perlu merinci dan membuat daftar list pada perlindungan dari adab, dari neraka dan rincian-rincian adabnya. Enggak perlu. Cukuplah engkau meminta surga dan belum dari neraka. Dan memang Nabi SAW, ya, apalagi dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya menyebutkan apa? Dimasukkan surga dan diselamatkan neraka. Ya, waman kullu nafsin dha'iqatul Ali Imran itu, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran ayat 185 kalau enggak salah. Ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya ya amal-amal kalian akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari adab neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, faqad faza. Itulah hakikatnya orang yang sukses, orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa matul ghurur. Adapun kehidupan dunia, ini kehidupan yang menipu, yang memperdayakan. Maka jangan sampai ya kehidupan dunia itu membuat seseorang tidak diselamatkan dari neraka dan tidak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hidup dunia itu dia punya batas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bernyawa akan menghadapi kematian. Maka jangan sampai tertipu dengan dunia yang membuat tidak selamat dari neraka dan tidak dimasukkan dalam surga. Ya, ini Allah menyebutkan yang umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mengajarkan doa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Maka ketika minta surga, otomatis semua yang ada di dalamnya pasti akan dikasih. Gak kemudian masuk ke dalam sudah aja tertentu. Semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seseorang ya yang sudah dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia minta ingin bercocok tanam di surga. Mungkin dulunya waktu dunia dia petani mungkin. Ya, atau dia punya keinginan pengen nanam apa gitu kan. Di dunianya nggak kesampaian. Allah masuk ke dalam surga, maka dia ingin bercocok tanam di situ. Ya, kemudian Allah mengatakan, belumkah cukup masuk surga? Enggak, orang yang ngotot, aku pengen cocok tanam. Kemudian apa? Dia bercocok tanam, dasar itu langsung besar, langsung bisa dipanen. Yang tidak ada aja, yang dia minta Allah berikan. Dan tentu pasti permintaan penghuni surga itu bukan yang aneh-aneh.
Yang dalam pengertian yang apa? Yang mengandung dosa. Nggak mungkin penghuni surga yang masuk surga minta kepada Allah yang barangkali dia melihat tidak ada di surga, atau barangkali ada di surga tapi dia ingin melihat sendiri, dia menanamnya, pasti sesuatu yang apa? Yang positif, bukan yang mengandung dosa. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan sampai seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berlebihan. Salah satu contohnya mendetailkan minta surga dengan isinya disebutkan, atau belum dari neraka dengan rincian isi dalam neraka. Ini juga pernah terjadi ya pada anak sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, di mana anaknya berkata, Allahumma inni as'alukal qasra al-abyad ya min an yamil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku minta kepadamu istana yang putih yang berada di sebelah kanan surga jika aku memasukinya. Langsung minta paketnya, minta istana yang berwarna putih. Gitu. Maka sang ayah berkata kepadanya, "Ai bunai," gitu kan, "wahai anakku sayang, salilal jannah ya wa'ud bihi minan nar." Mintalah surga saja dan berlindunglah dari neraka saja. Fa ini sami'tu Rasulullah SAW, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Nanti akan datang kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Ditafsir oleh para sahabat apa? Contohnya, ya melampaui batas dalam berdoa adalah apa? Merinci permintaan surga dengan nikmat di dalam, atau merinci perlindungan dari neraka dengan azabnya yang ada dalam neraka. Nah, itu termasuk perbuatan apa? Perbuatan yang melampaui batas. Wa min i'tida fi du'a ayyadawa bi asya'a la takun. Nah, penulis menambahkan bahwa di antara bentuk contoh yang lain sikap melampaui batas dalam doa adalah meminta perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi. Ya, atau memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan sesuatu. Contoh misalnya apa? Seseorang berdoa kepada Allah agar dia dijadikan nabi misalnya. Ini nggak mungkin terjadi. Atau maaf ya. Misalnya orang tua itu mendapatkan anaknya, ya mungkin desi hafalannya itu rata-rata. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jadikan hafalan anakku seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Al-Imam Al-Bukhari. Ini nggak boleh. Itu melampaui batas itu. Ya. Jangan kita minta sesuatu yang tidak wajar gitu. Mintalah yang wajar-wajar. Ya Allah, gitu kan, jadikan hafalan anakku yang kuat. Gitu kan? Sekuat apa biar Allah yang menentukannya. Kita tahu anak kita kalau menghafal juz 30, hafal ketika juz 29 lupa juz 30, udah jangan minta seperti hafalan seperti Imam Syafi'i. Jangan minta kepada Allah hafal seperti Imam Bukhari. Udah kelihatan tracknya dari kecil tuh. Kalau apa-apa itu menghafal susah gitu loh. Yang wajar. Minta kepada Allah yang wajar. Minta, ya Allah berikan yang terbaik ya Allah. Saya ingin anak saya menjadi penghafal Quran. Itu kan wajar. Terserah dia hafalnya di tahun keberapa. Mungkin harus 10 tahun dia bisa menghafalnya, gak masalah. Imam Syafi'i setahun bisa hafal. Ya. Dan seperti itu. Jadi mintalah yang wajar. Jangan itu sesuatu yang tidak wajar gitu. Ini termasuk ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang berlebihan. Ya. Jadi yang wajar, yang terukur lah. Kita juga kok minta kepada Allah kudu ngaca gitu loh. Kita teh siapa gitu. Yang kita minta teh apa gitu. Harus sesuai, proporsional. Ya, seperti itu. Al-adabu sadisa asyar. Adab yang ke-16 adalah ada isti'jalil uqubati fid dunya. Tidak minta disegerakan hukuman di dunia. Sebagian orang saking takutnya dia dengan azab di hari kiamat, di yaumul akhir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayu ajjila lahul uqubata fid dunya, agar Allah menyegerakan hukuman di dunia agar nanti di akhir dia tidak disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadza jahlun minhu, dan ini tentu bentuk kebodohan. Ya, dari dirinya. Fa innal uqubata syadidatun. Dia bodoh. Dikira hukuman yang Allah berikan ketika memang Allah ingin menyegerakannya di dunia itu adalah hukuman yang akan siap dan kuat dan akan mampu dia hadapi. Terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Nabi SAW itu menjenguk salah seorang sahabat, ya, yang saat itu tubuhnya itu badannya lemah, nipis, kurus, ceking, seperti seekor anak burung. Jadi kalau kita menyebutnya badannya itu hanya tinggal kulit dan tulang. Udah gak ada daging. Seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabat ini, hal kunta tadau bisya'in aw tas'alahu iyahu. Apakah engkau pernah meminta sesuatu atau pernah berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang untuk hal ini? Qala na'am. Orang itu berkata, iya. Aku dulu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa begini. Allahumma ma kuntu mu'aqabi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, jika ada adab untukku di akhirat, maka segerakan adab itu di dunia. Ini nantang Allah Subhanahu wa taala itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan subhanallah. Nabi aja yang imannya kuat enggak pernah minta begitu kepada Allah kan. Subhanallah, maksudnya Allah. Ajib gitu kan. Mungkin Rasulullah sini nggak digambarkan sih, tapi kalau kita membayangkan mungkin Rasulullah SAW sambil menggeleng-geleng kepala gitu mungkin. Ajib gitu, subhanallah gitu, mungkin begitu. Ya. Subhanallah, la tutiqu atau la tastati'u. Subhanallah, engkau mah nggak akan sanggup. Afala qulta, mengapa engkau tidak berdoa kepada dengan ucapan begini, Allahumma atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang sering kita sebut dengan istilah apa? Doa sapu jagat, itu kan? Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan lindungilah kami dari adab neraka. Gitu. Maka orang itu menyadari kesalahannya. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan kesembuhan buat orang tersebut dan dia sembuh. Dan dia sembuh. Jadi jangan coba-coba untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kita misalnya dalam dakwah nih. Udah pokoknya mah ya Allah, apa saja tantangan dakwah datangkan ya Allah gitu, enggak boleh. Jangan. Kita tuh kok bisa diberikan semua kemudahan dalam berdakwah. Kok perlu tanpa hambatan? Iya enggak? Jangan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita tidak akan sanggup untuk menghadapinya kalau Allah berikan itu kepada kita. Jangan. Selalulah minta kepada Allah kemudahan. Bahkan bukankah Rasulullah SAW banyak mengajarkan doa-doa ketika menghadapi kesulitan? Kan betul kan? Itu kan berarti jangan sampai kesulitan malah dicari. Rasul mengajarkan doa-doa ketika menghadapi kesulitan kok. Ketika ada hutang, doa agar dibebaskan hutang. Diajar Rasulullah SAW. Ya. Jangan sampai menantang, spek desa utang masih banyak yang bakal lunas gitu. Minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku hutang sebanyak-banyaknya. Aku akan lunasi biar pahala melunasi hutang itu besar. Jangan seperti itu. Yang kecil aja gak lunas-lunas kok. Ditagih malah dimarahin gitu kan. Seperti itu. Ya jangan. Ya. Ketika menghadapi kesulitan, bukankah siapa yang tahu doa ketika menghadapi kesulitan agar dimudahkan? Apa doanya? Apa? Pak Alid? Apa doanya? Doa menghadapi kesulitan agar dimudahkan. Takluk wayanya biar cepat selesai. Doanya Allahumma la sahla
illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Yang sudah hafal doa ini ngacung. Ngacung. Antum sudah hafal? Siapa lagi? 2. Siapa lagi? Yang ngacung saya kasih hadiah, tapi enggak sekarang. Kalau yang mau hadiah. Kalau yang belum dapat hadiah. Mau dan belum dapat. Tapi hafal. Anda satu. Udah pernah dapat hadiah belum? Belum. Mau hadiah tisu? Siapa lagi? Sudah 1 orang aja ya. Ini kenapa? Ikhwas kalian. Kita itu harus banyak menghafal doa-doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum kita pernah mikir nggak mengapa Rasul mengajarkan banyak doa gitu? Udah aja mending Robbana atina fid hasanah fil akhirati, itu kan beres itu. Kita pernah mikir nggak? Itu kan Robbana atina fid hasanah mestinya kan itu namanya doa untuk semua masalah sudah. Tapi kenapa Rasulullah mengajarkan apa? Detail-detail segala macam. Satu diantaranya agar kita banyak lisan kita itu berzikir kepada melalui doa. Cuman kalau udah selesai kan paling nggak sampai 1 detik. Robbana atina, selesai 1 detik. Kita nggak mendapatkan pahala kasratul dzikr, memperbanyak zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Kita ketemu orang sakit, kita menjenguk, apa doanya? Robbana atina. Enggak ketemu itu aja. Orang yang sakit tuh jadi mikir, lu kayaknya nggak punya doa yang lain buat aneh gitu. Kok kayaknya kurang ngepas gitu. Saat ini saya butuh ibaratnya kalau obat itu yang khusus penyakit saya gitu kan. Semua obat insya Allah bagus untuk penyakit. Tapi kan untuk penyakit saya pengen obat yang khusus gitu kan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala rahmatan alamin Rasulullah SAW itu memberikan rincian-rincian sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya. Ya, harus kita sadari itu seperti itu. Makanya kita itu harus banyak mengumpulkan semua doa-doa Rasul ajarkan. Jangan kita kecilkan. Kita sangat butuh doa. Itu apalagi di saat-saat yang memang doa itu pas untuk dibaca. Ana sudah tahadus bin nikmah ya. Antum kalau lagi macet, baca doa itu. Itu seolah-olah jalan itu bukan orang jadi pinggir gitu, bukan. Tapi tiba-tiba antum seolah kayak merembentak gitu ya, merembentak gitu. Tiba-tiba as ke sini. Ana membuktikannya udah puluhan kali. Ini doa yang paling bagus untuk kota Bandung. Karena semakin macet. Baca doa itu. Allahumma la. Jadi kalau misalnya udah macet tuh. Allahumma la sahla ila ma ja'alta salawan tajlus nasal. Ya Allah berikan kemudahan ya Allah. Bener. Tiba-tiba ada mobil yang mogok gitu. Orang jadi jalan kanan gitu kan. Bukan kita doakan batur mogok ya. Bukan. Ada aja bentuk kemudahannya itu betul. Ya. Terapkan itu pada semua kesulitan yang kita hadapi. Ya Allah. Ini kayaknya masalahnya berat ini ya Allah. Gimana ya solusinya ya. Kita kadang-kadang bingung mentok gelap gitu. Solusinya apa? Doa baca. Ya Allah berikanlah kemudahan ya Allah. Allahumma la sahla ila ma baca. Dalam keadaan apa? Tadarruan wa khufyatan. Dalam keadaan kita begitu rendah di depan Allah. Dan ucapan lirih tampakkan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Mudahkan ya Allah. Allahumma itu. Masya Allah. Itu nikmat. Doa itu mengandung pahala. Dan itu bagian dari bentuk ibadah. Ada sebuah ucapan yang sangat-sangat super indah. Luar biasanya. Yang diucapkan oleh seorang tabi'in apa ya. Sufyan bin Uyainah. Tabi'in ya. Nggak salah ya. Sufyan bin Uyainah. Ketika firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berbunyi dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat. Maryam ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman ketika ucapan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika belum mendapatkan keturunan, Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam akun bi rabbika
walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Ya, dan aku tidak pernah kecewa untuk terus berdoa kepadamu ya Allah. Maka kata Sufyan bin Uyainah, ya Allah, aku sudah sangat berbahagia ya Allah bisa berdoa kepadamu ya Allah, walaupun aku tahu doaku tidak engkau kabulkan. Itu ucapan yang luar biasa itu. Aku cukup berbahagia, ya aku berbahagia karena bisa berdoa kepadamu ya Allah, walaupun aku tahu doaku tidak engkau kabulkan. Indah luar biasa. Mensikapi doa itu begitu sangat spesial. Maka kita ini sering ingin cepat hasil gitu kan. Kabulkan. Tapi proses berdoanya tidak kita seriuskan. Padahal doanya itu tuh bisa berdoa dan dengan doa yang khusyuk, dengan doa yang tadarru, dengan doa yang memelas, dengan doa yang merintih. Itu sering kita kita tidak nilai itu spesial, lebih tinggi daripada pengabulan doa itu sendiri. Itu kesalahan kita. Kita mengira bahwasanya pengabulan doa itu lebih baik dari sekedar berdoanya. Padahal kita tahu bahwa Allah berikan kita hidup untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah doa itu Nabi sudah mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rawahu Tirmidzi. Kenapa? Ketika kita salat, kita berusaha untuk khusyuk kan? Kenapa kita berdoa? Kita tidak samakan sikap kita ketika kita salat. Nah, ini harus kita evaluasi ya dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Adab yang ke-14. Al-adabus sabi' asyara. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Padahal baru sedikit ya. Baru 1, 2, 3, 4. Baru 4 adab hari ini ya. Masya Allah. Ini harus 3 jam ini baru beres. Sabar ya. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya. Dan kalau antum enggak sabar, berdoa kepada Allah supaya diberikan kesabaran. Tapi kalau antum pengen cepat selesai, antum baca sendiri selesai. Jadi keberadaan kita ini mungkin anak sebagai kalau antum yang punya buku ya ingin mengarahkan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik ketika kita membaca. Kadang-kadang penghayatan terhadap apa yang dibaca itu masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, apalagi nih konon katanya minat baca orang Indonesia itu termasuk yang paling rendah. Makanya baru baca 3 kalimat yang keempatnya matanya udah ditutup. Kalau membaca termasuk yang kurang minat, lemah dalam membaca. Tapi kalau mendengar itu kuat ya. Cuman anehnya baca WA mah sangat kuat. Baik, barangkali itu materi yang bisa kita sampaikan ya. Ada pertanyaan? Nggak ada aja ya. Biar cepat ditutup. Atau ada? Ibu-ibu? Ada? Ya kalau tidak ada kita cukupkan sekalian kita di hari ini. Semoga Allah berikan barokah ya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.